Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan jenis bus terekam kamera pengawas di sebuah pertigaan jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Insiden terjadi saat salah satu mobil tiba-tiba hendak putar balik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan roda 4 terjadi di pertigaan jalan Nyerondung, Tragah, Kabupaten Bangkalan. Terlihat mobil yang ditumpangi satu keluarga hendak berputar balik. Namun di saat bersamaan, minibus Elf datang dari arah yang sama hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Warga sekitar dan pengendara lain langsung berupaya menolong para korban. Sempat terjadi cekcok antar keduanya yang langsung ditengahi oleh warga maupun pengendara lain. Dua pihak yang terlibat laka lantas kemudian sepakat berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan beruntung tak ada korban jiwa. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Viral di media sosial, ajudan Bupati Purwakarta Brigadir Y digerebek istrinya bersama perempuan lain di kawasan Ngamprah, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini Brigadir Y diamankan Propam Sat Brimob, Jawa Barat. Ya Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi yang datang ke situ istri. Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf. Ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi ya, privasi Pak Yusuf. Jadi cuma Om Jin berharap bahwa di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini, karena ada yang lebih berwenang, kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah, selingkuh. Pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya.
Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan selidiki dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam kematian terapis Delta Spa, Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara polisi menyebut korban tewas setelah terjatuh di rumah pijat kebugaran Delta Spa. Di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Dugaan loncat nggak sih Bang? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan, istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu, dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengalami pendarahan hebat usai melahirkan, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi umum musola di kawasan Terminal Kalideres, Jakarta. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini rupanya bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP pembunuhan karyawati minimarket yang dilakukan atasannya di rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Sadis korban juga diperkosa oleh pelaku.
Dipimpin Kasat Reskrim dan disaksikan ayah pelaku, sejumlah petugas Inafis Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah pelaku Herianto di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan sisa pembakaran barang-barang milik korban yang dibakar pelaku di halaman depan rumahnya. Petugas juga memeriksa lokasi tempat korban dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku, yakni di ruang tamu rumah pelaku. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait peran dua teman pelaku yang diduga turut membantu membuang jasad korban di Jembatan Merah Sungai Citarum. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya, dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku, maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku. Diketahui Dini Oktaviani 21 tahun dibunuh Herianto 26 tahun di rumah pelaku pada Minggu 5 Oktober lalu. Korban ditemukan tewas mengambang di Sungai Citarum, Kecamatan Kelari, Karawang pada Selasa 7 Oktober. Pelaku merupakan teman kerja korban dan juga kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang sekitar desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Bulan madu berujung maut, Pasutri pengantin baru mengalami keracunan di kamar mandi sebuah penginapan. Sang istri ditemukan tewas sementara sang suami dalam keadaan kritis. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa. Sementara sang suami Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis pada 8 Oktober 2025, 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Dan berikut kita simak kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15 seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar.
Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif.